Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Puskesmas Lakesi sediakan vaksinasi mobile bagi warganya. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Drianti Sulaiman, dan pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, pelantikan pengurus ICMI Orda Parepare yang diselenggarakan di Auditorium B.J. Habibie dihadiri Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH. Wali Kota berharap kehadiran ICMI menjadikan sosok Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie sebagai inspirasi dalam melahirkan cendekiawan masa depan. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH mengungkapkan organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI identik dengan Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie. Habibie yang merupakan putra Parepare adalah ketua ICMI pertama sekaligus dijadikan inspirasi dalam membangun kota Parepare. Karena itu, keberadaan ICMI Parepare harus menjadi yang terdepan bersama pemerintah kota membangun daerah. Hal ini dikemukakan Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH dalam sambutannya pada pelantikan pengurus ICMI Organisasi Daerah Parepare di Auditorium B.J. Habibie Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Sabtu 3 Juli 2021. Kepada pengurus ICMI Parepare yang diketuai Dr. Haji Mahsyar Idris MAG, Wali Kota 2 periode ini mengucapkan selamat bekerja dan selamat bertugas. Pemerintah kota selalu siap untuk bersinergi karena ICMI adalah wadah yang di dalamnya berkumpul para cendekiawan dari berbagai latar belakang. ICMI identik dengan nama kebesaran Bapak B.J. Sekali lagi, ICMI identik dengan nama kebesaran Bapak B.J. Maka ICMI harus tampil terdepan dalam pembangunan kota Parepare ini serta pembangunan kota. Saya sangat bersedia sekali bersinergi eksistensi program daripada ICMI itu sendiri. Saya ingin agar kader ICMI itu sendiri tampil memperlihatkan jati dirinya, tampil mengejar hal-hal yang sangat baik dan positif demi kebesaran kita semua, demi nama baik kota Parepare. Terima kasih secara khusus kepada rekan-rekan saya, Pak Sekjen, Pak Jafar Hafsah, dan demikian pula rekan saya Yunani Paris ikut aktif, dan saya lihat 80-an partisipasi yang terlibat dalam acara ini. Mudah-mudahan terdapatkan. Dan sekali lagi, selamat menjalankan tugas. Di bagian lain sambutannya, Wali Kota Parepare mengatakan, ICMI harus memiliki ambisi yang jelas, yang tidak boleh adalah ambisius, apalagi didukung dengan pengurus dan anggota yang memiliki SDM terbarukan. Saya rasa itu adalah doa yang terindah. Jadi saya koreksi waktu berpikir tadi, ICMI itu harus punya ambisi. Karena ambisi menurut saya, maaf ini kan saya berpendapat, ambisi adalah ikhtiar yang tidak boleh kalau ambisius. Nah ini, kalau kita semuanya adalah orang-orang akademik, orang intelek semua, ICMI adalah wadah yang pada tempatnya terdapat manusia-manusia yang punya sumber daya manusia yang terbarukan. Itu pendapat kami. Ambisi perlu. Kalau tidak ada ambisi, percuma. Sama dengan ajaran agama, orang ibadahnya yang tidur beda dengan yang duduk. Orang yang duduk dengan yang berdiri beda. Orang yang berdiri dengan berjalan beda. Orang yang berjalan dengan yang berlari itu lebih beda kan? Dan ICMI, karakter ICMI harus ada di situ. Mohon maaf kalau tersedih, artinya ini kita sharing. Karena kalau tidak ada ambisi, mana kita punya semangat? Tak ada semangat kita. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, masih rangkaian informasi pelantikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Kota Parepare, di mana dalam acara tersebut Ketua ICMI Sulawesi Selatan memuji kepemimpinan Wali Kota Parepare yang membawa kemajuan dalam berbagai hal seperti bidang pendidikan. Parepare berada di peringkat pertama di Sulawesi Selatan dalam tingkat pencapaian akreditasi sekolah. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Organisasi Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Haji Aris Munandar memuji kemajuan Kota Parepare selama dinahkodai Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Di bidang pendidikan misalnya, mantan Rektor Universitas Negeri Makassar ini mengemukakan bahwa Parepare saat ini sudah akreditasi A dalam tingkat pencapaian akreditasi sekolah dan menduduki peringkat pertama di Sulawesi Selatan. Hal tersebut diungkapkan pada acara pelantikan pengurus ICMI Parepare periode 2021-2026 di Auditorium B.J. Habibie pada Sabtu 3 Juli 2021. Itu di data Badan Akreditasi Nasional di mana saya sekarang menjadi anggota juga. Beberapa waktu lalu juga di depan Dewan Pendidikan Kota Makassar itu selalu saya beri contoh bahwa Kota Parepare ini luar biasa sekali, terutama dalam tingkat pencapaian akreditasi sekolah. Dan itu mengindikasikan beberapa hal. Pertama, mengindikasikan tingkat pencapaian standar minimal pendidikan. Yang kedua, tata kelola yang makin lebih baik. Dan saya mencatat di data kami, di dashboard kami itu, akreditasi A sebagai level tertinggi dalam penilaian kemampuan tata kelola itu, Parepare menduduki mencapai lebih dari 50% sekolah atau madrasah yang terakreditasi A atau menduduki peringkat 1 di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu saya merasa, wah ini ada sesuatu, ada sesuatu yang dilakukan oleh Pak Wali Kota, pemerintah. Saya pikir apakah saya kadang-kadang ragu kalau saya melihat satu parameter dengan parameter lain, saya bandingkan lagi dengan skor kompetensi guru kita yang sudah dilakukan oleh kementerian. Ternyata juga menunjukkan Parepare berada di peringkat 1 sesuai standar. Jadi saya kira ini hal luar biasa Pak Wali Kota, ini sangat-sangat kita kagum dan ini terus juga saya sampaikan ke teman-teman di kabupaten lain, di kota lain untuk juga bisa memberi semangat kepada kita bahwa kalau Parepare saja bisa melakukan hal yang sama, kenapa tidak dengan daerah-daerah lain pun juga bisa melakukan yang sama. Nah tentu melalui ICMI ini kita terus dorong, kita gerakkan inovasi-inovasi untuk bisa mengembangkan program-program pendidikan kita ke depan. Baik itu berdasarkan basis program kerja yang ada di ICMI kabupaten kota, terutama Kota Parepare, maupun yang juga kita kembangkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan terus terang, salah satu bagian dari hasrat besar kita ini bersama-sama dan mohon kita pikirkan juga bersama-sama bagaimana bisa kita melahirkan Habibie baru yang bisa baik itu lahir dari Kota Parepare maupun dari Provinsi Sulawesi Selatan. Karena tanpa itu rupanya kita akan kesulitan bersaing secara nasional, dan karena itu di ICMI Provinsi Sulawesi Selatan sendiri juga sekarang sudah menggagas program untuk dukungan pada anak-anak kita yang lulus S1 dan lulus S2 untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Ya, kita meniru pola-pola pengembangan karir dari Bapak Profesor Habibie, dan kita telah membina kurang lebih 50 orang anak-anak terbaik kita yang memiliki kompetensi bahasa Inggris yang bagus untuk diberikan pendampingan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk bisa diterima dan melanjutkan pendidikan. Nah dari 50 ini sekarang sudah selesai masuk, sudah ada 5 orang. Ada 2 di Australia, 1 di Taiwan, 1 di Thailand, dan 1 di Malaysia. Sayangnya COVID ini melanda kita sehingga dalam 1 tahun ini praktis berhenti kita punya impian. Tapi mudah-mudahan setelah ini kita akan teruskan, kita kembangkan. Selain itu, anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah tersebut juga mengungkapkan dari catatan uji kompetensi guru yang dilakukan beberapa tahun lalu, Parepare menjadi yang terbaik di Sulawesi Selatan.
Guru Besar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Makassar juga menyampaikan bahwa Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH bukan orang baru di ICMI. Wali Kota 2 periode ini menjabat Ketua Dewan Pakar Korwil Sulawesi Selatan jauh sebelum menjadi Ketua Golkar Sulawesi Selatan. Beliau sebelum menjadi Ketua Golkar sudah menjadi Wakil Ketua Dewan Pakar di ICMI Korwil Sulawesi Selatan. Bahkan sebelum periode kami 2016-2021, beliau adalah Wakil Bendahara Korwil Provinsi Selatan. Jadi beliau bukan orang baru di ICMI. Jadi Pak Ketua, percayalah acara ini menjadi bagus itu karena jejak beliau sebagai pengurus Ikatan Sekolah Muslim. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, meski ada informasi terkait keharusan melampirkan sertifikat vaksin ketika melakukan pengurusan berkas pada sektor lain, namun pada pendaftaran CPNS formasi tahun 2021 saat ini, pemerintah Kota Parepare belum mempersyaratkan melampirkan sertifikat vaksin ketika melakukan pendaftaran CPNS dan P3K. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang telah resmi dibuka oleh pemerintah Kota Parepare tahun ini tidak mempersyaratkan sertifikat vaksin. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bidang Perencanaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Parepare Guntur yang ditemui di ruang kerjanya pada Senin 5 Juli 2021. Guntur menambahkan, khusus SKCK akan diminta pada saat peserta telah dinyatakan lulus SKB atau tes terakhir. Untuk SKCK nanti sebenarnya pada saat lulus SKB untuk penetapan NIK. Kenapa kami tidak mempersyaratkan dokumen tersebut untuk saat ini? Karena kita melihat bahwa kita tidak ingin menutup peluang untuk penerimaan CPNS. Karena itu kan mempersyaratkan hal tersebut memang agak susah juga bagi peserta nantinya. Untuk sementara ini kan apalagi yang kita lakukan sekarang ini secara online, verifikasi online, berkas pun secara online. Jadi seperti itu. Untuk pendaftaran CPNS tahun 2021, pemerintah Kota Parepare mendapat jatah 135 kuota yang diperuntukkan untuk 71 tenaga teknis, 33 kesehatan, 2 P3K non-guru, dan 29 P3K guru. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Proses migrasi penyiaran televisi dari sistem analog ke sistem digital sedang berjalan. Baru-baru ini Dinas Kominfo Kota Parepare melakukan koordinasi dengan TVRI Sulawesi Selatan untuk membahas migrasi penyiaran TV tersebut yang dilanjutkan dengan melihat peralatan milik TVRI Sulawesi Selatan yang mendukung penyiaran TV digital. Proses migrasi penyiaran televisi di Indonesia dari sistem analog ke sistem digital sedang berjalan, tak terkecuali di Sulawesi Selatan, termasuk di Kota Parepare. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri menargetkan 2 November 2022 sistem penyiaran analog dihentikan. Menyikapi hal tersebut, Manajemen Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL TV Peduli Kota Parepare yang diwakili Kepala Bidang Humas Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Parepare, Nasruddin STMSI bersama jajarannya melakukan koordinasi dengan TVRI Sulawesi Selatan pada Jumat 2 Juli 2021 yang lalu. Manajemen LPPL TV Peduli diterima sejumlah pejabat lingkup TVRI Sulawesi Selatan, di antaranya Kepala Bidang Teknik Suwardani, Kepala Bagian Umum Insinyur Fuad, serta Kepala Teknik Transmisi Abdullah. Dalam kunjungan tersebut, dibahas sejumlah teknis dalam migrasi penyiaran TV analog ke TV digital yang dilanjutkan dengan peninjauan untuk melihat dari dekat peralatan yang mendukung penyiaran TV digital yang ada di TVRI Sulawesi Selatan. Sistem digitalisasi ini nantinya akan memudahkan masyarakat mendapat siaran televisi yang sangat berkualitas karena siaran televisi dikirim dalam bentuk frekuensi melalui set-top box yang menghasilkan suara dan gambar yang berkualitas. Jadi kalau streaming itu saja namanya kekurangannya dari kualitas jaringan saja.
lancar ya. Nah, kalau apa namanya FPO atau mikro aman, tidak ada gangguan. Sahril Sande, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, bekerja sama dengan pihak kelurahan dan RW Puskesmas Lakesi lakukan vaksinasi mobile dalam rangka upaya percepatan program vaksinasi COVID-19 serta memberikan kemudahan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia. Guna meningkatkan cakupan sasaran vaksinasi COVID-19 bagi kelompok masyarakat lanjut usia atau lansia, UPTD Puskesmas Lakesi melakukan layanan vaksinasi secara mobile, salah satunya di Aula Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang beberapa waktu lalu. Layanan mobile yang disiapkan Puskesmas Lakesi kali ini bekerja sama dengan pihak kelurahan dan RW yang bertugas melakukan pendataan bagi warga yang ingin melakukan vaksinasi. Layanan ini merupakan salah satu upaya dalam melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 serta memberikan kemudahan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia. Hal tersebut diungkapkan Lurah Ujung Baru Haja Andi Nurpati yang ditemui tim TV Peduli. Kami sengaja melakukan vaksinasi di kelurahan ini bekerja sama dengan RT/RW dan Puskesmas Lakesi. Jadi kami menggunakan sistem jemput bola. Jadi kita bekerja sama dengan RT/RW untuk mendata warganya untuk melakukan yang akan divaksin. Kemudian setelah didata, kami mengundang Puskesmas untuk melakukan vaksinasi di kelurahan dengan tujuan agar masyarakat, karena sasaran kami utamakan lansia dulu, agar supaya masyarakat khususnya lansia mudah menjangkau tempat vaksinasi. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Apa Kabar Parepare kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan setiap program berita maupun talk show persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker saat harus beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Adrianti Sulaiman. Dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.